Kamu tahu, kadang orang paling menyedihkan di dunia ini bukan yang menangis keras-keras, tapi dia yang berdiri diam di bawah lampu jalan yang redup sendirian, menahan semua penderitaan, kesedihan, kesengsaraan, tanpa ada satu orang pun yang peduli, menunggu sesuatu yang mungkin takkan pernah datang. Namaku Rino, tukang ojek online di Jakarta. Hidupku biasa saja. Bangun pagi, ngoncek sampai malam, makan seadanya. Tidur ngantuk, bangun lagi. Tapi 2 bulan terakhir, ada satu hal yang membuat malam-malamku terasa berbeda. Di dekat terminal tua yang sepi, aku melihat dia. Seorang perempuan berdiri sendirian di bawah lampu jalan yang hampir mati. Bajunya ketat dengan sepatu hak tinggi, namun wajahnya datar dan dingin. Semua orang tahu siapa dia. Namanya Tari. Katanya dia pelacur jalanan, murahan. Tapi entah kenapa, aku ngerasa ada yang beda. Dia gak pernah godain orang, gak pernah nawarin diri. Dia cuma berdiri dan kadang duduk diam di trotoar. Dengan muka murungnya, seolah dia bukan menunggu pelanggan, tapi menunggu sesuatu yang lebih penting yang tak pernah datang. Sampai suatu malam, hujan turun sama teras. Orang-orang lari berteduh, tapi dia masih berdiri. Kehujanan basah kuyup sambil menahan gigil. Aku hampiri dan mencoba mengajaknya bicara. Dan sini saya antar pulang. Dia menatapku, pelan, dingin, tapi dalam. Dia menjawab, aku gak punya tempat buat pulang, katanya. Aku gak tahu kenapa, tapi malam itu dia mengajakku makan. Dia minta ditemenin makan di warung nasi Padang pinggir jalan. Aku menganggapnya mungkin dia sedang membutuhkan teman dengan pikiran kosongnya yang sedang berlangsung itu. Aku lihat dia makan sangat banyak, 1 piring penuh dalam 2 menit. Seperti orang yang tidak sadarkan diri secara penuh, seperti orang yang pikirannya sedang melayang kemana-mana. Dia tidak banyak bicara, tapi terlihat lapar sekali. Sepertinya udah berhari-hari gak makan layak. Aku tanya, kenapa kamu kerja kayak gitu? Tari menjawab, karena aku gak punya pilihan. Jawabnya sangat singkat, datar, tapi rasanya berat sekali. Sejak malam itu, aku mulai sering menemani dia. Kadang nganterin ke tempat kerja, kadang cuma duduk berdua ngobrol soal hidup. Dia gak banyak cerita, tapi aku bisa lihat. Setiap selesai kerja, dia pasti mampir ke minimarket dan beli satu hal yang gak pernah berubah, yaitu buku tulis. Aku penasaran, suatu malam aku buka salah satu nih. Di halaman pertama tulisannya begini, hari ini aku dapat 150.000, uangnya buat beli seragam adik. Aku harap dia gak pernah tahu aku kerja apa. Tanganku gemetar membacanya. Di buku itu ada puluhan catatan lainnya. Semua isinya soal penghasilan malam itu setelah dia bekerja. Dia selalu mencatatnya. Dan setelah itu, dia selalu menulis rencana untuk adiknya. Kehidupan yang layak dan baik untuk adiknya tercinta. Rapi, jujur, tapi juga menyakitkan. Lalu, hari berubah tidak seperti biasanya. Tiba-tiba dia menghilang. Tidak ada di ujung jalan sana. Dia gak muncul. Aku tunggu sampai larut. Besoknya juga sama, dia gak muncul. Dan di malam ketiga, aku lihat berita di ponsel. Menyatakan perempuan ditemukan meninggal di kamar kos. Dugaan sementara karena overdosis. Aku pun khawatir. Berpikir yang enggak. Tapi aku mencoba untuk positive thinking. Akhirnya, aku mencoba untuk mencari tahu di mana rumah Tari. Setelah aku temukan alamat rumahnya, aku langsung lari bergegas menuju kediaman dia. Dan saat kulihat, kosan itu sangat lusuh.
sangat kumuh. Dan aku bertanya ada apa di balik semua ini. Aku ketuk kamar Tari, tidak ada jawaban. Sampai akhirnya aku mau minta tolong pada ibu kosan untuk membuka pintu dan mengecek keadaan Tari. Tak disangka, aku melihatnya. Tari, tubuhnya sudah kaku, tenang, matanya masih terbuka setengah, tapi kosong, seolah sedang menatap sesuatu yang jauh sekali. Tak ada darah, tak ada jejak kekerasan, tapi dia sudah pergi. Di tangannya ada dompet yang sangat kusam dan kosong. Aku buka perlahan. Isinya bukan uang, bukan juga nomor pelanggan. Hanya selembar foto kecil, foto seorang anak perempuan seragam asli tersenyum cerah. Dan secari kertas ditulis tangan dengan tinta yang mulai pudar. Bertuliskan, kalau aku mati, tolong antar ini ke SD Tunas Harapan, kelas 4B. Namanya Dinda. Bilang padanya, kau kayaknya bukan orang jahat. Dia cuma gak punya pilihan. Setelah semua kejadian buruk itu, aku hantar surat terakhir Tari untuk adiknya tercinta, Dinda. Aku menuju ke kepala sekolah untuk menyampaikan kejadian yang sangat menyedihkan ini, diam-diam tanpa nama. Lalu kepala sekolahnya bilang, Dinda itu anak yang pintar. Katanya keluarga mereka bilang, kakaknya sudah lama merantau dan hilang kabar. Mereka nggak tahu kalau setiap malam kakaknya berdiri di pinggir jalan, digoda, dihina, dijual, demi satu hal, agar adiknya bisa sekolah, mendapatkan pendidikan terbaik, dan gak hidup seperti dirinya. Sehingga kelak, adiknya bisa mempunyai kehidupan yang layak dan baik di jalan yang benar. Dunia menyebutnya pelacur, tapi bagiku, Tari adalah pahlawan. Seorang kakak yang rela dicaci dunia agar adiknya bisa dicintai dunia. Jangan pernah nilai orang dari apa yang mereka lakukan sebelum kamu tahu untuk siapa mereka melakukannya dan apa tujuannya. Jangan pernah lupa, terkadang yang paling kamu hina sedang menanggung beban yang bahkan kamu tak sanggup bayangkan.